Kenapa kok diberi nama tafsir Jalalain? Karena ini disusun oleh dua ulama besar yang kedua-duanya sama-sama bernama Jalaluddin. Satu bernama Imam Jalaluddin Al-Mahali, yang kedua bernama Imam Jalaluddin As-Suyuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa binikmatillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, setelah melaksanakan sholat zuhur, sejenak marilah kita mengikuti kajian tafsir pada kesempatan kali ini. Selama kurang lebih 10 menit ke depan, marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan juga niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun untuk pembahasan kali ini sampai ke depan, sebagaimana arahan daripada Ketua Bidang Ibadah Masjid Agung Batam, yakni Kiai Haji Nabhan, bahwa setelah tafsir Imam Asy-Syafi'i khatam, kita akan membahas tentang tafsir Jalalain. Maka pembahasan kita insya Allah ke depan tentang tafsir Jalalain. Adapun tafsir Jalalain ini sebetulnya nama dari orang. Jadi Jalalaini yang artinya dua jalal. Kenapa kok diberi nama tafsir Jalalain? Karena ini disusun oleh dua ulama besar yang kedua-duanya sama-sama bernama Jalaluddin. Satu bernama Imam Jalaluddin Al-Mahali, yang kedua bernama Imam Jalaluddin As-Suyuti. Pada awalnya ada seorang ulama yang bernama Imam Jalaluddin Al-Mahali. Beliau seorang ulama yang sangat luar biasa, masyhur, alim alamah. Beliau menyusun satu kitab tafsir, tapi menyusunnya itu aneh, karena beliau memulainya tidak dari Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, kemudian surat Ali Imran, tidak. Tapi beliau mulai menyusun dari tengah Al-Quran, yakni surat Al-Kahfi. Beliau menulis tafsir dengan berpedoman pendapat yang paling kuat, dengan berpedoman bagaimana memudahkan orang yang membaca Al-Quran, dengan berpedoman bagaimana menjelaskan tata cara baca Al-Quran. Maka beliau menyusun satu tafsir sampai pada surat An-Nas, terakhir Al-Quran. Lalu beliau setelah An-Nas selesai, beliau memulai dari depan surat Al-Fatihah. Ternyata ketika surat Al-Fatihah beliau rampungkan, Allah memanggil beliau, akhirnya beliau wafat. Ketika beliau wafat, maka kitab yang beliau susun itu belum rampung setengahnya. Para ulama mereka berusaha untuk menyelesaikan kitab ini, tapi tidak ada yang berani tampil untuk mengambil amanah menyelesaikan kitab tersebut. Maka muncullah seorang pemuda, umurnya pada saat itu sekitar 20 tahun, namanya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau seorang ulama muda yang sangat banyak hafalannya. Beliau itu hafalannya ratusan ribu hadis dengan sanadnya. Seandainya beliau mendapatkan hadis yang lain, maka beliau akan menambah hafalannya.
Di dalam pesantren banyak sekali kitab Imam Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti ini. Maka Imam As-Suyuti beliau mengambil amanah untuk siap mengemban menyelesaikan kitab yang dimulai oleh Imam Al-Mahali. Pada saat menulis itu hanya kurang lebih sekitar 40 hari. Tafsir Jalalain dirampungkan. Karena beliau itu seorang ulama hebat. Tafsir Jalalain yang mulai surat Al-Baqarah sampai surat Al-Isra itu selesai dirampungkan hanya sekitar 40-an hari pada bulan Ramadan. Dan kehebatan daripada Imam Jalaluddin As-Suyuti saat merampungkan kitab ini, antara yang disusun Imam Mahali dengan Imam Suyuti itu kayak nggak ada bedanya. Karena Imam As-Suyuti beliau ketika mengambil amanah melanjutkan tafsir Imam Al-Mahali, teori yang dipakai, standar yang dipakai sesuai Imam Mahali. Maka orang kalau membaca tafsir Jalalain yang depan atau yang belakang itu rasa-rasanya nggak ada yang beda. Padahal disusun oleh dua orang yang berbeda. Maka begitu hebatnya kitab tafsir ini, hampir semua pesantren itu mengkaji kitabnya, mulai dulu sampai sekarang. Tidak hanya itu, di kampus dan di berbagai lembaga pendidikan, tafsir Jalalain ini merupakan kitab tafsir yang diakui kredibilitasnya. Kenapa? Karena ketika mentafsirkan ayat mengambil pendapat yang paling kuat. Itu karakter daripada tafsir Jalalain. Kemudian tafsir Jalalain ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim ketika menjelaskan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu makiyatun sab'u ayatin bil basmalati inkanat minha wasabi'atu syiratal ladzina an'amta alaihim wa illam takun minha fasabi'atu ghairil maghdubi alaihim. Jadi Imam As-Suyuti, Imam Mahali, beliau menjelaskan pertama begini. Surat Al-Fatihah itu 7 ayat. Cuma bagi orang yang menganggap bismillah adalah bagian dari Al-Fatihah, ayat yang ke-7 Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cuma bagi orang atau bagi ulama yang tidak menjadikan bismillah sebagai ayat dalam Al-Fatihah, menurut mereka Al-Fatihah 7 ayat, ayat yang ke-7-nya adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Maka Imam dalam tafsir Jalalain ini dijelaskan begini. Surat Al-Fatihah yang kita baca itu kan ulama beda, Pak. Ada kalau kita umroh haji, maka di sana biasanya ketika membaca Al-Fatihah tidak dengan bismillah, langsung Alhamdulillahirabbil alamin tanpa bismillah. Kalau kita di Indonesia rata-rata itu memakai Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kalau di dalam kitab-kitab fikih kita tanpa membaca bismillah sholat tidak sah karena rukun kurang. Tetapi dalam tafsir Jalalain ini dijelaskan ulama beda. Yakni kalau menurut madhab Syafi'i, bismillah bagian daripada Al-Fatihah. Tapi menurut selain madhab Syafi'i, dalam hal ini guru Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, mengatakan bahwa Al-Fatihah tanpa ada bismillah. Ini kemudian dijelaskan kenapa Imam Asy-Syafi'i itu beliau dari Mekah. Di Mekah rata-rata ulamanya pada masa Imam Asy-Syafi'i yang mereka statusnya sebagai tabi'in, murid daripada para sahabat, kalau sholat membaca Al-Fatihah dengan bismillah. Tapi kalau di Madinah sebaliknya, tempat di mana Rasulullah wafat, tempat di mana banyak para sahabat, tempat di mana banyak para tabi'in, di Madinah kalau sholat membaca Fatihah tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi ada beberapa hadis, contohnya dalam hadis yang dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha,
Bismillah salah satu dari surat Al-Fatihah, ayat dari surat Al-Fatihah. Cuma kalau menurut madhab Maliki, berdasarkan hadis bahwasanya Abu Bakar saat jadi imam tanpa bismillah, Umar saat jadi imam tanpa bismillah, Utsman ketika jadi imam tanpa bismillah, maka mereka berpendapat bismillah bukan bagian daripada Al-Fatihah. Nah, ini menjadi pembukaan, artinya tafsir Jalalain isinya begini, menjelaskan tentang Al-Quran, menjelaskan tentang berbagai pendapat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan semoga ini karena menjadi pembuka, betul-betul memberikan manfaat dan barokah bagi kita bersama. Dan semoga kita semuanya dengan bersama-sama mengkaji tafsir Jalalain ini, kita semuanya dikategorikan sebagai ahli Al-Quranul Karim dan mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya hidayah, ma'unah dan inayahnya, dan semoga kita semuanya digolongkan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.